Halo semuanya, hari ini kita akan mendengarkan langsung perjalanan dari seorang pemuda yang pernah kerja di Jepang. Kisah ini bukan hanya sekedar kerja keras, tapi juga tentang tekad, pengorbanan, dan keyakinan untuk bisa bangkit dari keterbatasan. Langsung aja, mari kita dengarkan kisah inspiratif dari Kak Rian. Hai Kak, makasih ya udah mau diajak ngobrol. Kita pengen tahu nih gimana sih perjalanan hidup kakak yang pastinya bisa banget menjadi inspirasi buat banyak orang. Pertama-tama kakak bisa perkenalan diri kakak dulu nggak? Boleh. Perkenalkan, nama saya Nurian Evariski, umur saya 25. Terus saya kerja di daerah Jogja. Udah? Ya, itu saja. Oke, lanjut ke pertanyaan ya Kak. Iya, boleh. Pertanyaan pertama nih, boleh cerita nggak gimana awalnya kakak bisa ke Jepang? Untuk pertamanya tuh awal 2018 saya memutuskan untuk mencari pelatihan bahasa Jepang yang bisa menyalurkan kita pergi ke Jepang. Dan awal 2019 saya mengikuti interview di sekolahan. Kebetulan ada LPK yang mencari kandidat yang bekerja ke Jepang dan saya lolos sampai tahap interview. Nah, setelah lolos tahap interview, saya sekolah 4 bulan bahasa Jepang. Setelah itu, saya berangkat ke Jepang dengan kontrak kerja 5 tahun. Waktu itu apa sih alasan paling besar kakak sampai akhirnya buat kakak merantau ke sana? Bisa dibilang masalah ekonomi ya, karena saya lahir dari keluarga yang pas-pasan dan saya ingin membuktikan ke keluarga saya bahwa saya bisa bekerja ke Jepang, harapannya bisa memperbaiki ekonomi keluarga. Selama tinggal di Jepang, apa tantangan paling besar yang pernah kakak hadapi? Tentu saja bahasa Jepang, karena kita di sana dituntut memakai bahasa Jepang. Kita sebagai pekerja asing itu memakai bahasa Jepang itu wajib. Di lain sisi kita juga harus bekerja dan belajar bahasa Jepang. Seperti itu. Tapi pastinya ada hal-hal yang bikin berkesan dong. Apa sih pelajaran atau pengalaman yang paling nempel sampai sekarang? Bisa dibilang kebudayaan Jepang dan tingkat kedisiplinan masyarakat Jepang itu sendiri yang membuat saya terkesan. Nah, setelah balik ke Indonesia, kakak langsung ngapain? Ada mimpi atau target baru yang mau dikejar? Seperti anak-anak yang lain, setelah balik ke Indonesia mungkin bikin usaha kecil-kecilan ya. Dan sekarang alhamdulillah sudah terwujud usahanya. Usaha apa itu kak? Usaha restoran ya, restoran rumah makan Padang. Ya. Siapa ya? Boleh mampir di daerah Wonosari kalau bisa. Kalau dibandingin nih, menurut kakak, diri kakak sebelum pergi ke Jepang dan yang sekarang apa sih bedanya? Perbedaannya mungkin bisa dibilang tingkat kedisiplinan ya, disiplin waktu terutama. Karena kita di sana tuh dituntut kerja cepat dan akurat seperti itu. Dari sebuah perjalanan, menurut kakak apa sih kunci utama yang bikin kakak bisa sampai di titik sekarang? Tentu saja dengan doa orang tua dan diimbangi dengan usaha yang serius seperti itu. Terakhir nih kak, apa pesan kakak buat anak-anak muda yang bingung atau ragu keluar dari zona nyamannya? Untuk pesannya mungkin apa ya? Kalau masih berada di zona nyaman, jangan sekali-sekali mencoba keluar ya dari zona nyaman. Karena di sini mental kalian tuh diuji. Lebih baik kalian mempersiapkannya dengan matang-matang, kemudian kalian mengejar mimpi kalian dengan serius. Seperti itu. Makasih ya kak udah mau sharing. Iya. Ceritanya keren banget. Semoga bisa kasih semangat buat ke teman-teman yang juga mau berjuang ngeraih mimpinya. Siapa tahu ada yang mau ke Jepang juga kayak kakak. Iya. Terima kasih. Bye bye.
Luar biasa ya bagaimana sebuah mimpi bisa tetap hidup meski harus melalui banyak rintangan. Kisah ini membuktikan bahwa tidak ada yang mustahil selama kita mau berjuang. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, and tinggalkan komentar tentang apa pelajaran yang kalian ambil dari cerita ini. Bye-bye.